Shalom sahabat, untuk bersaksi pada saat ini saya mau menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Saya latar belakang saya sejak lahir sudah Kristen karena orang tua saya seorang hamba Tuhan ya, pendeta. Otomatis saya dari kecil bayi udah diserahkan ya kepada Tuhan. Demikian juga mungkin orang yang Islam, lahir orang tua Islam, jadi anaknya Islam. Yang Buddha, anaknya jadi Buddha juga. Jadi agama sesuai dengan orang tuanya ya. Demikian juga saya dari kecil saya udah Kristen karena papa saya seorang pendeta. Otomatis saya dari kecil sudah dididik ya, diajarkan tentang Tuhan Yesus, berdoa, diajarkan juga masa-masa kecil saya melayani ya sekolah minggu, kemudian beribadah ke gereja ya saudara. Tapi papa saya itu ke gereja di satu kota ya, Bethlehem ya, kota di Sukabumi ya. Nah, kemudian waktu saya remaja, saya diajak mama saya ke gereja-gereja lain, ada Pentakosta, ada Protestan, ada Bethel ya. Aktiflah termasuk semangat ya. Kalau ada KKR, saya pergi. Kadang keluar kota, retret KKR saya ikut ya, karena saya senang ya, maksudnya untuk hal-hal rohani itu ada satu semangat antusias ya untuk lebih dekat sama Tuhan ya. Masa SD, SMP, SMA saya itu di kota Sukabumi ya. Jadi waktu itu saya dari SD kelas 4 saya pindah ke sekolah negeri ya. Dimana teman-teman saya semuanya satu kelas tuh Muslim ya. Saya sendiri yang udah Cina, Kristen sendiri dalam kelas ya, baik dari SD kelas 4 sampai SMP, SMA ya. Nah, disitulah karena mungkin ya orang tua saya kurang mampu membiayai anak-anaknya 6. Nah, kemudian akhirnya kita ke sekolah negeri ya. Nah, saya juga banyak bergaul dengan orang Muslim ya, teman-teman semua saya Muslim, tapi saya bisa bergaul dengan mereka. Dan kemudian setelah tamat dari SMA itu saya ke Jakarta ya untuk bekerja, mencari pekerjaan di sana. Nah, kemudian saya dapat satu pekerjaan. Itu ada, mulailah saya bekerja, saya mulai ngekos bekerja di Jakarta. Tapi dalam hati saya, dalam roh saya itu ada satu yang kosong saudara ya, karena saya pikir kok hidup manusia begini ya, maksudnya makan, tidur, berkegiatan ya, bekerja, kemudian dia tidur lagi, besok bangun lagi, bekerja, makan, minum, terus juga besoknya bangun lagi. Jadi apa ya, satu rutinitas ya. Jadi saya pikir apa bedanya manusia dengan binatang gitu, nggak ada bedanya, saya pikir gitu ya. Nah, kemudian saya mulai ada satu kekosongan dalam roh saya ya. Semenjak saya remaja ini ada satu jiwa dalam hati saya, satu yang kosong ya. Saya pikir oh hampa sekali ya hidup gini ya, kok nggak ada tujuan ya, nggak ada maksud, tujuan Tuhan tuh apa gitu dalam hidup saya. Kemudian saya juga nggak gini loh, merasa katanya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, kayaknya saya nggak perlu Tuhan, emang saya berdosa apa ya, saya rasanya nggak ada dosanya. Itu saudara, pemikiran hati saya bilang begitu ya, kenapa perlu saya butuh pengampunan Tuhan gitu ya. Tapi pada saat itu waktu di Jakarta itu saya datang di satu gereja ya, di Karsa Pemuda ya, waktu itu tahun 91 ya. Adik saya bilang, kamu coba deh ke gereja situ, mungkin di Jakarta juga ya, baru coba beberapa gereja
dan mungkin kalau udah ada yang cocok apa kita bisa terus beribadah. Nah ini ada gereja baru buka katanya gitu, ya udah kamu coba deh. Nah udah, kemudian saya coba ya. Itu pas saya habis kerja, itu pulang kerja saya Jumat ya, saya ingat Jumat saya pergi ikut doa malam jam 7, dia ngadain doa malam. Jadi saya ikut dalam doa malam itu. Nah pada waktu pujian masih penyembahan itu saudara, saya merasakan hadirat Tuhan ya, merasakan Tuhan itu gitu ya. Terus saya nangis waktu penyembahan tuh, saya nangis, gegerungan nangis, pokoknya nggak bisa tertahan ya. Sepertinya Tuhan sedang menjamah hati saya, meremukkan hati saya, menghancurkan hati saya. Saya nangis. Nah, nanti kalau udah selesai saya sempat bingung gini, kok tadi gue nangis ya, padahal gue lagi nggak sedih gitu, kenapa ya bisa nangis begitu. Nah itu Jumat minggu depannya saya datang lagi, begitu lagi saudara, saya nangis dijamah gitu, dijamah Tuhan, nangisnya kenceng saudara, bukannya nangis pelan-pelan, nggak, sampai nangis gitu, sampai Tuhan tuh apa ya, seperti saya dilingkupi dengan kasih Tuhan gitu ya, sehingga saya hancur hati. Kemudian saya nangis sampai mungkin hampir sebulan saudara saya mengalami hal itu. Kemudian ada hamba Tuhannya bilang, yang jadi rema ya waktu saya mengalami peremukan hati ya, itu saya mendengar satu firman yang dikatakan oleh pendetanya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Itu saya cari ada di Yeremia 17 ya. Nah itu ayat pertobatan saya, di mana Tuhan hancurkan hati saya, Tuhan remukkan hati saya. Nah kemudian seperjalanan waktu, saya pengen ikut deh kebaktian minggunya. Itu kan doa ya, doa malam, setiap Jumat saya datang. Kemudian saya pikir udahlah saya ikut minggunya kebaktian gitu. Nah saya ikut kebaktian hari Minggu. Kemudian saya waktu mereka menyembah ya, itu memuji gitu ya, terus kiri kanan saya tuh pada berbahasa roh ya. Saya dulu tuh nggak tahu, itu tahun 91 saya ke gereja itu ya, pada berbahasa roh. Saya ketakutan ya, saya merinding gitu. Saya pikir ini kiri kanan saya berbahasa roh, mereka ngomong apa mereka kesurupan, saya pikir gitu ya. Tadi saya pikir apa mereka kesurupan ya, bahasa apa gitu. Saya merinding, saya takut. Tapi kemudian saya tahanin gitu ya, dengar udah selesai pujian penyembahan gitu, puji-pujian, terus ada firman. Tapi setiap firman itu menyentuh hati, setiap firman Tuhan itu menyentuh hati ya. Ada damai, sejahtera, sukacita, dan firman itu hidup ya. Nah kemudian ada satu kerinduan lagi untuk datang gitu ya, datang untuk beribadah. Nah kemudian pada saat saya mencari tahu ya, ini tentang Roh Kudus nih, bener gak sih ada gitu, bener gak sih bahasa roh itu ada dari Tuhan gitu. Terus saya baca di Kisah Rasul ya, itu pencurahan Roh Kudus tuh ada gitu, Pentakosta ada. Terus saya juga baca buku tentang Roh Kudus ya, waktu itu Benny Hinn ada, waktu itu Kenneth Hagin ya. Waktu itu saya baca buku-buku, banyak lah buku-buku rohani yang saya beli ya, saya baca tentang Roh Kudus. Dibilang itu adalah power Tuhan, adalah kuasa Tuhan yang kita terima penuh ya, penuh gitu, masuk di dalam roh, jiwa, tubuh kita. Terus saya bilang, Tuhan kalau memang Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu benar ada, baptisan Roh Kudus itu dari Tuhan, saya mau. Tapi kalau bukan dari Tuhan, saya nggak mau, saya takut. Kalau dari setan, saya takut, saya nggak mau. Tetapi dibukakan pengertian dalam pikiran saya waktu membaca firman di Kisah Rasul, memang ada. Dan juga buku-buku tentang Roh Kudus itu ada ya. Akhirnya saya dalam hati saya timbul satu kerinduan ya, untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan kalau Roh Kudus itu ada, aku minta baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Jadi saya setiap hari doa saudara, berdoa minta Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan.
saya berdoa minta Roh Kudus itu kira-kira 6 bulan saya berdoa, saudara. Kemudian pada suatu hari setelah 6 bulan itu saya ikut doa malam itu juga ya. Waktu pujian penyembahan itu, terus hamba Tuhan itu banyak sih yang datang, itu ratusan juga ya. Hamba Tuhannya jauh di mimbar ya, bilang siapa di sini yang rindu mau dibaptis Roh Kudus gitu. Ya saya angkat tangan ya saudara, di tempat ya, tidak melalui penumpangan tangan. Pada saat saya angkat tangan, waktu itu pujian dinaikkan, haleluya, haleluya, saudara. Itu dari ujung kepala ya, saudara. Itu pengalaman tuh sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh seperti ada setrum yang masuk, saudara. Itu kekuatannya mungkin ribuan voltase ya, karena kuasa Tuhan tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu berasa sampai ke daging gitu ya, ke manusia. Kan ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Sampai ke jasmani saya itu berasa banget gitu ya. Terus ini mulut saya tuh bergetar ya, langsung berkata-kata seperti satu aliran yang keluar meluap-luap lah dari mulut saya yang berbahasa roh langsung gitu. Saya juga nggak tahu, tapi saya sadar, bukan saya nggak sadar, bukan saya sadar ya. Itu mulut saya berlangsung diberikan bahasa-bahasa baru, kata-kata yang baru yang dari Tuhan. Kemudian hati saya sukacita sekali, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Itu mengalir kuasa Tuhan ya, mengalir jamahan Tuhan itu ya. Itu hati saya sukacita, damai sejahtera, rasanya dunia ini milik saya sendiri gitu ya. Sukacita, damai sejahtera Tuhan penuh di dalam hati saya, di dalam roh saya. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Itu waktu itu kira-kira saya umur 21 tahun ya saudara. Sekarang saya umur 50-an ya saudara. Nah ini saya menceritakan kesaksian saya. Ada banyak sekali kesaksian. Nah semenjak saya dipenuhi Roh Kudus, itu saya mengalami hal-hal yang supranatural ya. Salah satunya seperti gini ya. Kemudian pada waktu saya pulang dari bekerja ya, ada off ya, maksudnya waktu itu saya masih bekerja ya, setelah dipenuhi Roh Kudus, seperjalanan waktu kemudian waktu itu saya ingat saya doa, waktu itu siang-siang saudara ya, saya doa ya, doa di rumah. Waktu doa itu ada satu di dalam hati saya itu berkata demikian, Tuhan, jangan Engkau pernah meninggalkan aku lagi Tuhan, jangan pernah Engkau meninggalkan aku lagi Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang tuh sebetulnya Tuhan gak pernah meninggalin kita. Seringkali kitanya yang menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi waktu siang itu saya berdoa, Tuhan jangan tinggalin saya Tuhan, Engkau jangan pernah tinggalin saya Tuhan. Terus saya nangis, saya keluar juga bahasa roh juga ya. Kadang dalam doa itu kan bisa keluar tuh ya bahasa roh, bahasa Indonesia, bahasa roh. Kemudian saya nangis. Kemudian saudara, tiba-tiba saudara ada satu suara yang berkata demikian, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya melek ya, waktu itu doa kan saya merem ya, nangis doa. Terus saya buka mata saya, ini suara siapa ya, saya pikir gitu ya. Saya noleh ke kiri, gak ada orang. Saya noleh ke kanan, gak ada orang. Itu suaranya keras sekali, jelas sekali. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian saya berpikir lagi, ini saya ngekos sendiri, pintu saya kunci, saya doakan. Wah ini suara siapa ya, saya bilang ini jelas banget gitu. Terus akhirnya diingetin Tuhan, itu kayaknya ada deh di Alkitab gitu ya, ada perkataan ayat ini di Alkitab gitu. Kemudian setelah selesai berdoa ya, saya mulai cari-cari ya di Alkitab ini perkataan ini. Kemudian saya memang setiap hari rutin baca Alkitab ya, waktu itu haus dan lapar akan firman ya. Kemudian ternyata saya dapat di dalam Matius 28 ya ayat 19 bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang kembali. Jadi beritakanlah Injil ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah berarti benar, ini berarti Tuhan yang bicara. Saya bilang, oh ini berarti Tuhan Yesus yang ada di ruangan doa saya itu, di ruangan saya itu, dia berbicara audible saudara. Itu telinga saya tuh mendengar jelas, lumayan keras juga suaranya itu, sampai satu ruangan tuh terdengar gitu.
Itulah awal pertama sekali saya mengalami hal yang supranatural, di mana Tuhan berbicara audible kepada saya, mengatakan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, jadi saya semenjak itu saya sukacita ya, percaya bahwa penyertaan Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan saya. Dan juga kalau saat saya mengalami masalah pergumulan ya, saya kadang diingatin Tuhan, iya, perkataan ini, aku menyertai kamu senantiasa baik dalam suka ya maupun dalam duka ya. Ada banyak hal kesaksian saya yang lainnya, di mana Tuhan berbicara ya 2 kali ya, audible. Nah, yang satu lagi mungkin nanti saya ceritakan, ada waktu kesempatan ya, itu ajaib sekali Tuhan kasih saya ruko ya. Padahal saya nggak pegang uang 1 rupiah pun, 1 juta pun saya nggak pegang. Tapi Tuhan berikan, saudara, itu dengan cara yang ajaib. Saya katakan. Dan kemudian yang saya mau menceritakan di sini, Tuhan kasih saya karunia mimpi, saudara. Kadang mimpi apa terjadi ya, mimpi apa terjadi gitu. Dan yang saya ingat, yang mimpi terakhir saya itu di tahun 2019, awal 2019 itu Januari, saudara. Nah, pada awal Januari itu saya habis pulang retret ya, karena kalau akhir tahun, awal tahun gitu saya sempatkan ke Bukit Doa, kadang saya ke Puncak, kadang saya ikut retret gitu ya, atau acara, pokoknya cari Tuhan lah. Atau kalau misalnya nggak kemana-mana, setiap akhir penghujung tahun saya berdoa, pas pergantian tahun itu saya berdoa. Dan saya ingat tahun 2019 ya, tahun kemarin ya, awal tahun kemarin tuh saya dikasih mimpi sama Tuhan. Itu mimpinya itu benar-benar mengerikan ya, maksudnya satu hal yang menggoncangkan menurut saya ya, karena pas waktu saya udah bermimpi itu saya langsung bangun, saya kaget gitu loh. Saya sampai terengah-engah. Mimpinya begini, saudara. Waktu itu saya di ada satu tempat gitu ya. Nah, itu saya lihat ada gempa bumi yang dahsyat ya, karena di depan saya itu gedung-gedung tinggi itu, kaca-kaca itu rubuh, saudara. Runtuh lah, rubuh gitu ya, sampai berkeping-keping ya. Setelah itu saya karena saya juga kaget ya, karena ada gempa itu ya, saya menyeret gitu, seperti menyeret satu anak ke satu ruangan. Itu ruangan yang saya berlindung itu cuman tinggal pilar-pilarnya saja udah bolong-bolong karena udah kena gempa itu ya. Jadi saya langsung menyelamatkan diri lah, dengan ada satu anak itu saya seret gitu, maksudnya untuk berlindung ya. Nah, kemudian saudara, saya lihat itu air hitam cepat sekali menyapu, saudara. Itu tsunami, saudara. Dan langsung setelah itu kan saya bangun ya, dan saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, biar semuanya yang aku mimpikan ini, kalau memang bukan dari Tuhan kan tidak akan terjadi, tapi kalau dari Tuhan itu pasti terjadi, karena Tuhan sudah memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang akan terjadi di masa-masa depan ini. Dan saya percaya sih itu, karena saya tinggal di Jakarta, saya percaya Jakarta ini akan terjadi tsunami, saudara. Tapi waktunya saya tidak tahu ya. Tapi kita ya berjaga-jaga dan berdoa dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali udah pada setiap anak-anaknya, dan Tuhan pegang kendali untuk setiap bumi ini ya. Karena bumi ini akan diciptakan Tuhan, dan satu hal yang menjadi kerinduan hati saya untuk memberitakan Injil. Tuhan, kalau segala sesuatu akan hancur begitu rupa, begitu hebat, begitu dahsyat, begitu mengerikan, bagaimana jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus sebagai juru selamat? Itu yang menjadi satu seperti satu kerinduan, seperti beban Tuhan Yesus itu terbeban dalam hati saya. Maka oleh sebab itu saya bersaksi di ruangan untuk bersaksi ini ya, supaya dengan kesaksian saya ini saudara boleh mengalami hal supranatural dengan Tuhan ya, karena Allah kita roh. Sebab itu kita punya manusia roh. Tuhan itu roh, setan juga roh. Kita harus menghampiri Tuhan dengan roh kebenaran,
kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita alami Tuhan. Tuhan masih berbicara sampai hari ini, bisa berbicara lewat rasul-rasul, nabi-nabi, pemberitaan Injil, dan juga gembala-gembala maupun pengajar-pengajar. Itu yang terus akan melengkapi semua anak-anak Tuhan mencapai kepenuhan, mencapai satu yang namanya tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus baru datang kedua kali. Ya, sekian kesaksian saya percaya saatnya penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini akan banyak sekali, karena juga corona ini banyak orang yang takut, khawatir, gentar ya, dan tidak tahu akan masa depan. Ada yang kesulitan ekonomi, mulai banyak sekali saudara. Saya banyak mendengar kiri kanan depan belakang, banyak yang mengalami stres, depresi saudara, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri ya. Saatnya saya juga menguatkan lewat media ini ya, media untuk bersaksi ya, dan juga semua juga kita saling menguatkan dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja di saat-saat yang sekarang ini ya, bekerja lebih lagi. Mungkin saya akan tutup dengan doa ya, supaya ada transfer spirit ya, ada Roh Kudus yang di dalam saya. Dan bukan satu kebetulan saudara mendengar kesaksian saya ini boleh menjadi berkat. Yang sudah percaya Yesus makin dikuatkan, anak kita percaya kedatangannya sudah dekat. Itu ada satu on fire, ada satu antusias. Oh iya, Tuhan mau segera datang. Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Dan yang belum percaya Yesus masih di luar, mari kita ke persimpangan jalan, rebut jiwa-jiwa untuk Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, hamba telah menyampaikan kesaksian. Biarlah kesaksian yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Hamba percaya sudah waktunya, sudah saatnya Tuhan, Engkau menggoncangkan langit dan bumi, sampai tidak ada satu pun yang menjadi pegangan bagi manusia. Karena Tuhanlah yang ampun, yang megang kendali. Pada saat kegoncangan datang, hanya Engkaulah Tuhan, batu karang yang teguh ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sudah percaya Yesus, bahkan dari lahir sudah Kristen, mengenal Kristus. Biarlah mereka boleh mengalami Tuhan, bukan sebagai Kristen agamawi, bukan sebagai Kristen KTP, tapi menjadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan, mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Semakin mendalam Tuhan, mengenal di dalam doa, di dalam firman, di dalam kuasa Roh Kudus. Dan juga hamba berdoa yang belum percaya Yesus, yang masih ragu-ragu, mereka Tuhan yang masih di luar, Tuhan kami boleh merebut mereka Tuhan, memberitakan Injil keselamatan dan menyatakan bahwa waktunya sudah singkat. Seperti Engkau berbicara audible kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, bahwa Engkau akan datang kedua kalinya, dan amanat agungmu beritakan Injil ke seluruh bumi. Dan biarlah mereka boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah Tuhan di penghujung akhir zaman ini Bapa, kami boleh bekerja sama seperti Tuhan bekerja sampai hari ini. Dan kami juga Tuhan bekerja Tuhan dengan kuat kuasa daripada firman-Mu, kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Aku salurkan Tuhan, alirkan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, menjamah setiap Tuhan teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengar kesaksian ini, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, nggak boleh mengalami, mempunyai kesaksian pribadi lepas pribadi, bukan hanya mendengar dari kesaksian orang lain, tapi mulai hari ini akan mengalami sendiri alamnya Tuhan, alamnya supranatural terjadi, menjadi mujizat, menjadi keajaiban, menjadi satu ya Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba serahkan kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin.
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, Sempurnanya anugerah-Mu selama-lamanya. aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku